Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik buat mantan kemerungsung meninggalkan pasangan baru kebanggaannya untuk kembali kepadamu, ya. Nah, jadi Anda mungkin sedang bersedih luar biasa karena ternyata ketika masih bersama Anda pun sesungguhnya mantan Anda sudah berpaling kepada yang lainnya, ya. Dan itu ditunjukkan dengan dia tidak butuh waktu yang lama untuk segera mendeklar atau memamerkan pasangan baru yang begitu dia banggakan, ya. Bahkan mungkin postingannya di media sosialnya sehari 7 kali, ya, untuk memamerkan, mempresentasikan kebahagiaannya bersama dengan orang baru di dalam kehidupannya sekarang, ya. Jadi biasa saja memang, ya. Manusia itu ketika dia memiliki barang baru, mainan baru, benda baru, ya, itu senangnya luar biasa, ya. Contoh tuh, Anda baru beli mobil, padahal mobilnya tidak baru juga, beli mobilnya second, bukan yang masih bungkusan plastik keluaran dari pabrik, bukan. Mungkin dipakai oleh pemilik mobil terdahulu sudah 15 tahun, ya. Dan setelah itu Anda beli, apa yang Anda lakukan terhadap mobil Anda menyebutnya sebagai mobil baru, padahal mobilnya sudah 15 tahun, ya. Dan setiap hari mungkin minimal 2 kali lah dicuci. Pagi hari, ya, bangun tidur, Anda sendiri belum sarapan, belum minum kopi, belum mandi, mobilnya sudah dimandikan terlebih dahulu, biar bersih, biar mengkilap, ya. Tidak dipakai kemana-mana. Sore hari itu juga sudah dicuci, ya. Kemudian sudah dipoles biar kelihatan mengkilap dan seterusnya. Dan ketika ada acara-acara, Anda akan membawa mobil Anda, ya, kemudian memilih tempat parkir yang strategis agar semua orang bisa melihat, ya, bahwa Anda punya mobil baru, ya. Bahkan kalau orang belum tahu pun Anda pengen kasih tahu bahwa Anda punya mobil baru pada saat ini. Nah, itu memang tipikal karakter manusia, ya. Tapi biasanya tidak akan lama. Paling lama 2-3 bulan, setelah itu ya bosan sendiri. Akhirnya mobilnya mungkin ya 3 bulan tidak dicuci-cuci, ya. Isinya juga kemudian di dalamnya jadi berantakan, jadi berjamur dan seterusnya tadi. Karena euforia, masa-masa kesenangannya sudah berlalu, ya. Begitu juga dengan yang dialami oleh mantan Anda pada saat ini, ya. Jadi misal nih, ya, ini mantan Anda, ya. Kemudian ini Anda, ya. Nah, ini ada orang ketiga. Di antara Anda dan mantan Anda ini ada orang ketiga, ya. Kita nggak pernah tahu kan kapan dia mulai melirik naksir kepada orang ketiga ini. Yang Anda tahu bahwa setelah yang bersangkutan meninggalkan Anda, pergi dari kehidupan Anda, nah sekarang dia mempresentasikan pasangan baru, kebanggaannya ini tadi, ya.
Tapi itu tadi saya bilang bahwa manusia itu ada masa euforianya, ada masa di mana yang bersangkutan lagi seneng-senengnya, lagi bangga-bangganya. Semua persoalan yang mungkin sudah mulai diperlihatkan oleh si pasangan barunya tadi, itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaafkan, masih bisa diterima, dan mungkin juga duitnya masih bisa ngikuti, ya. Tetapi pada satu fase yang saya katakan tidak akan terlalu lama itu, ya, dia akan mulai mengalami kebosanan dan kejenuhan dengan pasangan baru kebanggaannya ini tadi, seperti ilustrasi mobil yang saya jelaskan, ya. Nah, sekarang ya yang penting Anda perhatikan. Anda inginkan mantan Anda segera kembali kepada Anda, ya. Begitu kan? Artinya kalau dia kembali kepada Anda, dia harus melupakan orang yang ketiga yang begitu dia banggakan, ya. Tidak hanya melupakan, tetapi juga dia harus meninggalkan orang ketiga yang begitu dia cintai pada saat ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu Anda harus berusaha sekarang kan. Dan tadi ya, ketika Anda mulai ancang-ancang untuk berusaha dan memulai awal-awal usaha Anda, ini kan juga berjalan. Seperti yang saya ceritakan tadi, beberapa bulan ke depan mereka juga akan mulai mengalami berbagai persoalan dan mulai akan mengalami kejenuhan, ya. Sekarang ya, agar mantan Anda ini dia melirik kepada Anda, ya, Anda harus lihat nih profil dari pasangan baru kebanggaan mantan Anda ini seperti apa sih, yang kemudian membuat mantan Anda ini sanggup untuk meninggalkan Anda, ya. Jadi keywordnya adalah yang disenangi dari diri yang bersangkutan ini apa. Itu keywordnya, ya. Nah, maka Anda harus mengevaluasi dan mempelajari makhluk ini dengan sungguh-sungguh. Dan Anda harus melampaui nilai atau sesuatu yang kemudian bisa membuat mantan Anda jatuh cinta dan melirik kepada yang bersangkutan tadi, ya. Jadi misal cantik banget, ya. Anda kan juga bisa cantik banget. Persoalan cantik atau tidak itu kan masalah mau atau tidak kalau zaman sekarang. Salon itu jumlahnya ada ribuan, ya, untuk melakukan perawatan kecantikan agar kecantikan Anda bisa terupgrade lebih daripada ini. Jadi persoalan zaman sekarang ini dengan teknologi kosmetik yang sudah sedemikian canggihnya itu, ya, kecantikan natural itu hampir tidak ada. Semuanya hasil polesan. Dan ketika kita bicara tentang polesan, ya, saya pikir siapa yang berusaha lebih maksimal, maka dia akan memiliki kecantikan yang lebih terlihat daripada orang yang sebenarnya basically itu memang sudah cantik tetapi tidak pandai merawat diri dan tidak pandai memoles dirinya, ya. Nah, maka Anda lihat nih, apa yang dimiliki pada profil, ya, makhluk yang satu ini yang sudah mengganggu kebahagiaan Anda sehingga mantan Anda berpaling dari Anda untuk dia, ya. Saya yakin ketika Anda bisa menemukan letak keunggulan dia dan kemudian melampaui apa yang dia miliki, maka mantan akan kembali melirik kepada Anda, apalagi, ya, ketika itu mereka sedang memasuki fase-fase kejenuhan, ya. Jadi jenuh kan?
Kalau kemarin mungkin ketemunya masih jarang ya, harus delik-delik, sembunyi-sembunyi. Sekarang setiap hari mungkin bersama-sama begitu. Ya lambat laun juga orang akan mengalami fase yang bernama kejenuhan. Pada sisi yang lain, dia melihat Anda melalui akun media sosial Anda, wah Anda tambah cantik, tambah keren ya, bisnis Anda tambah moncer, karir Anda tambah bersinar ya, aura inner beauty yang Anda pancarkan juga semakin memikat yang bersangkutan. Ya, saya pikir yang bersangkutan akan segera kembali kepada Anda dengan kemerungsung, dengan tergesa-gesa takut Anda direbut oleh orang lain ya, dan akan meninggalkan pasangan baru kebanggaannya tadi demi untuk bisa kembali kepada Anda ya. Nah, memahami karakter itu adalah sesuatu yang amat sangat penting, karena dengan memahami karakter manusia ya, itu kita bisa mengendalikan pergerakan dari manusia ini ya. Jadi kalau Anda tahu persis karakternya seperti apa di dalam menyikapi lawan jenisnya, dia ini memang tipe orang yang agak kurang setia, hobi pelirak-pelirik kesana kemari ya. Nah, maka untuk membuat dia menjadi seseorang yang setia, maka Anda harus menjadi profil seperti apa yang dia inginkan. Karena itu kuncinya. Kalau Anda ngotot dengan idealisme Anda sendiri, saya pengen dicintai apa adanya, ya sudah, dia akan terus melirik ke sana kemari. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau Anda ingin mempertahankan yang bersangkutan atau membuat dia kemerungsung kembali kepada Anda, maka Anda harus berusaha untuk bisa melampaui apapun yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah dia sukai selain Anda ya. Dan memang semuanya harus diusahakan ya. Kenapa demikian? Karena memang karakter manusia itu akan mendekati atau menikahi karena faktor menyukai ya. Suka itu kan parameternya macam-macam. Ada yang suka karena faktor kecantikan, ketampanan, tetapi ada juga yang menyukai karena faktor kekayaan, ada yang menyukai karena faktor pinternya, ada yang menyukai karena stratifikasi sosialnya, dan seterusnya ya. Nah, karena itu menyukai atau menyenangi itu bukan sesuatu yang salah. Itu diperbolehkan, karena dengan rasa suka itulah, dengan rasa senang itulah, harapannya cinta akan bisa terus tumbuh di dalam hati kedua anak manusia tadi ya. Jadi basicnya orang menikah itu memang harus ada rasa suka, rasa senang terlebih dahulu sebagai modal ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga dijelaskan fankihu ma thaba lakum minan nisa ya, maka nikahilah wanita yang kamu senangi ya. Jadi modal menyukai, menyenangi itu adalah kodrat manusia, dan itu diperbolehkan. Karena itu kalau Anda ingin dicintai, disukai, disenangi, maka berusahalah untuk menjadi seperti standar yang memang pada lazimnya di zaman kita ini akan membuat orang tertarik kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.